Paling coba terangkan dulu, jelaskan dulu. Jadi kegiatan kita pada hari ini itu adalah kegiatan konseling, seperti mungkin teman-teman biasa hadiri juga di minggu-minggu sebelumnya. Namun untuk minggu ini, jadi kegiatan konseling kita pada minggu ini itu, atau hari ini ya lebih tepatnya, itu adalah perkenalan universitas. Secara umum mungkin dan secara khusus nanti ada perkenalan universitas dari kakak-kakak yang kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, dan UNM, Universitas Negeri Makassar. Jadi nanti akan dipaparkan ya materi-materi terkait bagaimana sih Universitas ITB itu, maksudnya Universitas ITB bagaimana ITB itu, dan bagaimana Universitas Negeri Makassar itu oleh kedua kakak pembicara ini. Nah, paling mungkin untuk yang pertama ya, yang pertama itu ada, untuk pemateri pertama ada kakak Muhammad Najib. Jadi, halo Kak Muhammad Najib. Halo, tes Halo, kedengaran jadi nggak? ya kedengaran, cuman agak kecil Kak. Oh, wait. Oh ya, jadi Kak Muhammad Najib ini sekarang lagi berkuliah di Universitas Negeri Makassar. Jadi beliau nanti akan coba paparkan ya materi terkait bagaimana sih mungkin perkuliahan di Universitas Negeri Makassar, apa-apa saja yang ada di UNM itu sendiri, maupun nanti mungkin tips dan trik ya buat bagaimana sih teman-teman bisa nanti buat masuk di Universitas Negeri Makassar. Jadi Kak Muhammad Najib itu sendiri sekarang lagi berkuliah di jurusan pendidikan guru sekolah dasar ya, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi Kak Muhammad Najib ya angkatan 2019 sama kayak saya juga. Jadi mungkin tanpa berlama-lama ya basa-basi lagi, mungkin kita mulai saja ya pemaparan materi dari Kak Muhammad Najib dari tentang UNM atau Universitas Negeri Makassar. Silakan Kak Najib. Waktu dan Zoom-nya dipersilakan. Saya izin share ya. Oke, sudah kelihatan? Jelas Kak. Ya, baik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad SAW. Selamat sore untuk teman-teman semua yang hadir pada acara pengenalan kampus pada sore hari ini. Kalau boleh tahu, di sini teman-teman semua mayoritas dari kelas 12 atau ada yang kelas 11 juga? Halo? Ya, sepertinya mayoritas kelas 12. Oke, saya cek chatnya dulu. Ya, seharusnya semuanya mayoritas kelas 12. Karena lagi struggle-nya di masa transisi antara SNMPTN ke SNBP atau SBMPTN ke SNBT. Ya, angkatan saya 2019 juga kemarin kalau tidak salah di masa transisi juga. Ya, saya lupa apa nama sebelumnya. Yang jelasnya di masa transisi itu selalu ada kesulitan-kesulitan baru. Tapi perlu diketahui, kalau saya cara berpikirnya selalu counter logic. Kalau seumpama saya pikir itu susah, maka orang lain juga pasti susah. Dimana kalau orang lain susah, saya percaya diri sama kualitas saya bahwa saya bakal lebih mudah dari hasil dari kesusahan itu. Jadi ya ini sedikit pola berpikir untuk teman-teman kalau mau hadapi hal-hal yang susah, harus counter logic, harus berpikir apa ya, logikanya dibalik seperti itu. Oke, kalau untuk pengenalan Universitas Negeri Makassar, kalau mahasiswanya di sini semuanya dari Makassar, tahulah gedung Pinisi. Tapi nanti kita bahas sedikit tentang gedung Pinisi. Ya, ini saya jamin 100% apa yang saya sampaikan tidak ada yang clickbait. Ya, saya bukan duta kampus, jadi yang saya sampaikan ini 100% real. Oke? Jadi tidak ada clickbait atau semacamnya. Saya tidak dibayar sama WNM di sini. Oke, jadi saya betul-betul objektif. Ini kok nggak mau ke samping. Oke, preview pembahasannya.
Di sini kita akan bahas tentang jenis universitas, daftar jurusan, standar UKT, potensi beasiswa yang bisa didapatkan di UNM, ekspektasi dan realita. Ya, kita side by side kan, tapi cuman sedikit sih. Selanjutnya kelebihan dan juga kekurangan. Slide-nya cuma ada 9, singkat karena waktunya cuma 20 menit juga. Oke, poin yang pertama, jenis universitas. Universitas Negeri Makassar itu jenis PT-nya LPTK atau Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Berbeda dengan Unhas, di mana Unhas tidak ada jurusan pendidikannya. Kalau di UNM itu bukan hanya karena ada fakultas ilmu pendidikannya, tapi di fakultas teknik juga ada jurusan pendidikan. Kayak contoh pendidikan teknik komputer. Kalau di Unhas ya mungkin ada teknik komputer tapi tidak ada pendidikan ilmu komputernya seperti itu. Jadi jenis universitas UNM ini berbeda dengan jenisnya yang di Unhas. Kalau UNM fokusnya dia di jurusan pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan di UNM juga ada jurusan-jurusan murni. Ya seperti Moki mau fisika murni ada pendidikan fisika juga ada. Itu contoh simpelnya. Jadi silahkan kalau mau pilih-pilih jurusan, ya silahkan nanti buka di website resminya UNM atau banyak juga website-website penyedia seperti Kuiper dan sejenisnya. Nah untuk peringkat versi ranking Web of University atau Webometrics 2022, UNM itu di urutan 49 terbaik di Indonesia. Unhas dia masuk 10 besar. Jadi range-nya kalau kita bandingkan sama Unhas jauh. Apalagi ITB. Jadi apa ya? Kalau UNM ini dia berada di kelas menengah lah. Mungkin kalau seumpama kita mau kasih rating 1 sampai 10, UNM itu di antara rating 7 sampai 8. Kalau Unhas, ITB, IPB, UGM itu ada di level 9 10 lah. Kurang lebih seperti itu perbandingannya. Oke. Jadi jangan sampai teman-teman di sini nanti lolos di UNM, terus bandingkan fasilitas sama kualitas pembelajaran yang ada di ITB. Nah, itu sebuah hal yang keliru. Jadi tidak bisa dibandingkan karena memang rada jauh gap kualitasnya. Oke. Selanjutnya daftar fakultas dan program studi yang ada di UNM. Di sini saya tidak tampilkan daftar prodinya karena memang terlalu banyak. Tapi di sini kurang lebih ada 9 fakultas yang ada di UNM. Oleh karena itu UNM dikenal juga dengan istilah 9 mata oranye. Nah, 9 mata oranyenya itu diambil dari 9 fakultas. Namun perlu diketahui UNM itu ada cabangnya. UNM cabang Parepare, UNM cabang Bone. Jadi nanti kalau teman-teman pilih jurusan, terutama jurusan pendidikan guru sekolah dasar, jangan sampai teman-teman tertarik, wah di PGSD UNM Bone, oh itu sedikit peminatnya, jadi saya mau pilih di sana ya. Nanti kalau pilih di sana ya kuliahnya di Bone, atau kalau kalian pilih PGSD UNM Parepare, ya kalian bakal kuliah di Parepare. Jadi jangan harap kalian daftar di Parepare, kuliahnya mau di UNM. Kecuali kalian tidak percaya diri bisa kuliah di UNM, untuk meminimalisir persaingan ya silahkan pilih di Bone atau pilih di Parepare. Atau kalau kalian orang Parepare atau orang Bone ya mending pilih di sana. Karena kualitasnya tidak jauh beda juga. Oke, seperti itu. Yang pertama itu FIP, kedua FISHI. FISHI ini Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Jadi UNM ada jurusan hukumnya tapi masih jurusan yang baru. Saya kurang update apakah sudah terakreditasi atau belum. Tapi teman-teman harus pintar-pintar memilih jurusan. Intinya jangan pernah pilih jurusan yang akreditasinya C ke bawah. Jadi pilih jurusan yang akreditasinya minimal B ke atas. Karena itu sangat berpengaruh juga untuk ketika kalian sudah lulus mau daftar ini itu ada pengaruhnya. Daftar beasiswa pun itu berpengaruh. Selanjutnya ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Psikologi, ada FMIPA, FBS, Fakultas Teknik, FSD, Fakultas Seni dan Desain,
Fikes, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Ya, kurang lebih itu 9 fakultas yang ada di UNM dan ada 64 prodi untuk S1. Nah, untuk carinya ini silakan saja ketik di Google daftar prodi UNM. Mau lihat akreditasinya langsung tulis daftar prodi UNM beserta akreditasinya, itu langsung muncul. Oke. Ya, kita next lagi. Nah, ini mungkin yang jarang disampaikan sama pemateri-pemateri sebelumnya kalau di UNM, dan saya juga pas mau masuk di universitas, sebenarnya yang paling saya butuhkan itu adalah prediksi UKT-nya seperti apa, karena kita tidak tahu kalau seumpama kita tidak punya pengalaman pribadi. Tapi yang saya sampaikan ini murni pengalaman pribadi ya, jadi jangan sampai teman-teman merasa oh saya yang disampaikan Kak Najib, seharusnya saya dapat 1,25 juta. Kenapa UKT saya bisa 3 juta atau 4 juta? Nah, ini hanya prediksi ya. Berdasarkan hal yang paling sering saya temui. Oke, kalau teman-teman lewat jalur SNBP atau SNBT dan orang tua teman-teman ini petani, wira swasta yang range gajinya itu antara 1 juta sampai 2 jutaan atau 2.500.000 per bulan. Nah, UKT kalian itu ada di standar 1,25 sampai 2,5 juta. Oke, jadi diingat baik-baik, mau itu petani, wira swasta, atau kerja serabutan yang range gajinya ada di antara 1 juta sampai 2,5 juta. Uang semester kalian itu ada di kisaran 1,25 sampai 2,5 juta per 6 bulan atau per 1 semester. Selanjutnya, kalau orang tua kalian itu PNS atau pegawai swasta tapi gajinya banyak, ada di kisaran 3 juta sampai 5 jutaan lah. Nah, UKT kalian itu ada di kisaran 3 sampai 4 juta. Nah, gaji orang tua ini gaji orang tua yang digabung ya. Jadi pada dasarnya semakin banyak gaji dari orang tua kalian, itu berarti semakin besar juga nilai UKT yang harus kalian bayar, karena memang di UNM itu prinsip UKT-nya ya disesuaikan dengan penghasilan orang tua. Namun di sini saya sampaikan, tolong sekali jangan kalian pernah manipulasi gaji orang tua kalian. Terkhusus untuk PNS atau pegawai-pegawai swasta, saya punya teman tapi bukan di UNM sih. Ada beberapa di UNM yang saya dapati tapi bukan orang yang dekat sama saya. Cuman kasusnya hampir sama seperti saya. Dia manipulasi gaji orang tuanya dan kemudian terdeteksi sama pihak kampus, malah dia dikasih UKT paling tinggi karena mencoba untuk bohong. Jadi jangan coba untuk bohong ya, teman-teman sekalian. Selanjutnya jalur mandiri. Kalau jalur mandiri di UNM itu otomatis dapat UKT yang paling tinggi. Jadi konsepnya seperti ini. Di UNM itu kurang lebih ada 7 tingkatan UKT yang dibayar berdasarkan kemampuan orang tua kita. Kecuali mandiri, jalur mandiri itu otomatis kita dapat jumlah UKT yang paling besar. Anggaplah kita di satu kelas yang sama, ya kita bisa dapatkan kita uang pembayaran UKT kita bisa beda-beda. Nah, kalau kalian lewat di jalur mandiri, otomatis yang paling tinggi. Nah, UKT mandiri di UNM itu yang paling rendah di kisaran 4 juta, ada 4.500.000, 5 juta, 5.500.000, sampai 6 juta. Kecuali Fakultas Psikologi. Kenapa saya taruh di bawah sini 6 sampai 8,5? Di Fakultas Psikologi itu dia UKT tertingginya bisa sampai 8,5 juta. Oke, dan saya sarankan walaupun memang banyak oknum-oknum yang ada di UNM yang ya kalian mungkin biasa dengar lewat jalur-jalur belakang, bayar belasan hingga puluhan juta untuk lolos di UNM, janganlah lewat jalur-jalur seperti itu, enggak berkah. Dan juga kalau kalian lewat jalur seperti itu terus masuk di UNM, orang yang berkualitas saja masuk di universitas di UNM belum tentu hasilnya bagus. Ya, hampir semua universitas. Orang yang berkualitas saja belum tentu jadi di dalam universitas itu. Jadi janganlah korbankan uang sebegitu banyaknya mau main curang dan ya praktik-praktik ilegal sejenisnya lah.
Kalau memang kalian mau masuk di UNM atau mau masuk di ITB atau di univ apapun itu, ya struggle, belajar. Oke? Dan jangan lupa berdoa. Ya, mungkin hanya itu pembahasan standar UKT. Next, kita masuk ke potensi beasiswa. Yang warna biru ini yang paling banyak diterima, dan yang warna orange ini ya di bawah 100-an lah yang diterima di UNM setiap tahunnya. Kalau KIP kuliah, itu UNM salah satu universitas di Indonesia Timur yang penerima KIP kuliahnya paling banyak. Oke, jadi teman-teman yang punya kartu KIP ya boleh banget daftar di UNM karena banyak sekali kuotanya kalau UNM. Selanjutnya, beasiswa Bank Indonesia. Beasiswa Bank Indonesia itu kalau saya nggak salah jumlahnya di Sulsel itu ada 300, kuotanya UNM itu ada 100, UIN 100, Unhas kalau nggak salah 100 juga, koreksi kalau salah. Yang jelasnya kurang lebih seperti itu, kuotanya beasiswa Bank Indonesia. Namun beasiswa Bank Indonesia ini hanya bisa didaftar untuk mahasiswa yang semester 3 ke atas, dan diterimanya juga cuma 1 tahun, 2 semester. Kalau KIP kuliah wajib didaftar sebelum masuk, ya bahkan kalau KIP kuliah wajib daftar sebelum daftar SNBP atau SNBT. Oke. Beasiswa daerah ini ya ada yang dari maba, ada juga yang semester 3 dan seterusnya baru bisa daftar. Ya silakan menyesuaikan daerah masing-masing. Selanjutnya beasiswa unggulan dari maba maupun ongoing. Ongoing itu yang sementara kuliah juga boleh daftar. Range penerimaannya mungkin ya 10 sampai 20-an orang lah per tahun yang lolos. Beasiswa Kala juga bisa didaftar dari maba, dan beasiswa Jarum juga biasanya ada belasan dari UNM yang lolos. Jadi kalau ada yang bilang beasiswa di kampus itu banyak sekali, jadi masuk mau saja dulu, nanti di belakang mau pikir. Nah itu adalah persepsi yang salah. Karena yang pertama, yang lolos beasiswa adalah orang yang berkualitas, kecuali di KIP kuliah. Saya kasih note, ya tidak semua berkualitas, tapi mayoritas mereka memang berkualitas. Tapi tidak semua, karena memang yang diterima banyak, mungkin ada sekitar kita asumsikan 1000. Ya tidak mungkin 1000-nya itu mereka semua berkualitas. Ya mungkin ada beberapa persen lah yang lewat jalur belakang dan sejenisnya. Dan semoga kalian bukan yang jalur-jalur seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini kita masuk di ekspektasi versus realita. Kalau kalian membayangkan kalian bakal kuliah di Menara Pinisi, ya ini adalah sebuah mindset yang salah atau pemikiran yang salah, karena gedung Pinisi ini pertama gedung rapat, gedungnya rektor, gedung birokrasi, tempat urus-urus surat, tempat aula teater dan sejenisnya. Ya itu semua di UNM. Kalaupun kalian mau belajar, cuman bisa belajar di bawahnya. Ya untuk anak-anak Makassar mungkin pernah lihat festival yang ada di bawahnya itu, atau acara-acara bazar, ya kita cuman seringnya beraktivitas di situ. Jadi jangan lagi pernah kepikiran bahwa kalian bakal kuliah di Menara Pinisi yang ya mayoritas orang bilang eksotis, tapi kalau anak UNM nalempari. Ya ini hanya bercandaan ya. Selanjutnya untuk realitanya, kalian bakal dapat kelas di mana AC-nya ada tapi banyak yang tidak berfungsi. Itu adalah realitanya. Dan isu di 2022 ini, jumlah kelas dan jumlah mahasiswa di UNM itu sangat timpang. Jadi pihak UNIF terutama untuk maba angkatan 2022 kemarin, mereka 2 semester itu online kuliahnya karena jumlah kelasnya terbatas. Dan di beberapa program studi seperti teknik dan sejenisnya justru mereka harus numpang kelas di fakultas lain, di prodi lain. Selanjutnya ekspektasi realita. Oke, kalau kalian di UNM berimajinasi bahwa akan belajar seperti di FTV, ya memang terkadang ada dan memang mayoritasnya seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan kalian bakal menemukan di gambar yang di sebelah kanan yang saya kutip dari Tempo. Nah, terutama di Parangtambung. Di Parangtambung itu yang paling sering demo, busur-busur, baku parangi orang, bakar motor. Itu pas saya maba hampir Senin Kamis acara bentrokannya. Kalau sekarang ya mungkin 2 bulan sekali, 1 bulan sekali, sudah mulai jarang. Semoga tidak ada nih ke depannya. Seperti itu. Dan rutin demo. Di UNM kayaknya salah satu
univ yang saingan sama Unismu sama UIN sering sekali demo. Tapi ya rata-rata demonya memang positif lah. Kalian boleh ikut jika memang berkenan. Dan untuk kelebihannya di UNM itu UKT relatif rendah, persaingan masuk tidak sesulit Unhas. Jadi kalau range kesulitan masuk universitas, kalau kita ambil 3 universitas terbesar yang ada di Makassar, Unhas, UNM, dan UIN, yang paling susah itu Unhas, yang kedua itu UNM di tahap medium, dan UIN itu sedikit lebih mudah untuk masuk. Karena ya peta persaingannya UNM dan Unhas masih lebih keras lah persaingannya. Dan UNM ya satu-satunya yang mungkin yang bisa saya banggakan di UNM itu wifi-nya gratis dan kencang. Jadi selagi kalian masih ada di lingkungan UNM, insya Allah wifi-nya bagus. Dan lokasinya di pusat kota. Kalian mau jalan-jalan ke mall, sana sini jalan, itu gampang. Berbeda dengan yang di UIN atau di Unhas. Ya Unhas dekat, ya Mall Nipa mungkin dekat. Kalau di Unhas dekat, kalau UNM dekat semua. Oke, seperti itu. Kalau kekurangan di UNM yang saya alami itu prestasi kurang diapresiasi. Ya diapresiasinya itu mungkin hanya sekadar di tingkatan prodi sama fakultas, kalau di univ itu rada kurang. Ya semoga UNM perbaiki hal itu, dan rawan kriminal seperti demonstrasi dan bentrokan tadi yang saya tampilkan. Selanjutnya adalah kurang role model. Kalau kalian mungkin saya pernah dengar teman-teman saya yang lulusan ITB, Wajdi, mungkin teman-teman dari Bimbel IFOS tahu, dia itu pernah cerita kalau masuk di ITB, apa ya, bahasa kasarnya semua mahasiswanya ngambis semua. Kalau di UNM itu tidak terlalu ngambis. Oke, jadi mungkin ngambisnya cuma 1-2 orang, jadi kurang role model kita di UNM. Dan yang terakhir adalah fasilitas menunjang kurang, terutama kelas dan AC-nya rada minim. Oke, ya mungkin hanya itu presentasi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, itu tadi dari Kak Najib. Makasih banyak Kak Najib ya atas pemaparannya. Jadi dari pemaparan tadi ya teman-teman peserta Bimbel IFOS juga bisa dapat beberapa hal yang mungkin bermanfaat ya. Tadi ada penjelasan tentang UKT, bagaimana sih prodi-prodi fakultas yang ada di UNM, kemudian lokasinya tadi ada di pusat kota, kemudian tadi ada wifi-nya ya. Siapa tahu teman-teman ada yang ingin akses internet yang gratis, ingin univnya kayak gitu, nah bisa masuk UNM. Ada juga tadi mungkin beberapa kekurangan ya, tapi ya namanya juga sebuah universitas ya, ada Ya, pasti kelebihan, ada ada kekurangannya. kekurangannya. Pasti ada ya. Pasti ada juga kelebihannya. Jadi ya Ya, itu betul, tadi. betul. Mungkin teman-teman bisa pertimbangkan ya. Jadi utamanya UNM kan tadi seperti Kak Najib bilang itu adalah LPTK, Lembaga Pendidik dan Tenaga Tenaga Pendidik ya. kependidikan. Tenaga Satu Pendidikan. lagi, sorry, yang mau saya sampaikan, saya lupa bandingkan UKT dari 3 univ besar. Oh ya, Dari silakan 3 Kak. univ Masih besar, ada sih. Unhas, UNM, dan UIN, UKT yang paling tinggi itu ada di Unhas. Di Unhas memang standar UKT-nya lebih tinggi. Terus yang kedua UNM, dan yang paling murah menurut saya itu ada di UIN. UIN itu kita masih bisa dapat, ya rata-rata mereka dapat 1,5, 1,25, 1 juta. Kalau di UNM itu ya rezeki banget kalau kita dapat UKT yang 2 juta ke bawah. Rata-rata sekarang ada di range 2 juta. 2 jutaan. Kalau di Unhas ya sedikit lebih tinggi lagi. Jadi kalau mau pilih kampus ya pertimbangkan juga UKT-nya karena yang bayar adalah orang tua kalian. Ya, seperti itu. Betul, betul. Ya itu jadi mungkin dari pemaparan kan Najib ya, ada beberapa pertimbangan yang muncul nanti di kepala, di pikirannya teman-teman, nah itu bisa dipertimbangkan lagi. Karena orang tua aku juga kerja di UNM, jadi ya UNM harus saya sanjung. Kampus Orange. Nice. Nah itu tadi, nah jadi kalau misalnya ada pertanyaan terkait Universitas Negeri Makassar yang teman-teman ingin sampaikan, utamanya nanti apabila teman-teman yang mau masuk lulusnya itu jadi sarjana pendidik SPD ya. Nah itu UNM itu sangat mendukung ya, apalagi untuk kurikulum tenaga kependidikan.
Makanya apabila memang teman-teman dari peserta Bimbel IFOS ada yang berminat jadi guru, jadi dosen segala macam, yang jadi pendidik lah. Nah itu UNM sangat mendukung ya untuk kurikulum menjadi seorang tenaga pendidik seperti itu. Nanti juga teman-teman bisa pertimbangkan lagi, tergantung pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tadi dipaparkan sama Kak Najib, dan mungkin kalau mau minta saran, nanti mungkin di sesi pertanyaan boleh disampaikan, atau ada yang ingin ditanyakan lagi secara lebih jelas, nanti bisa di sesi tanya jawab. Mungkin untuk pemaparan terkait Universitas Negeri Makassar saya cukupkan dulu ya Kak Najib. Kita lanjut dulu ke pemateri dari Institut Teknologi Bandung dari ITB oleh Kak Arik Fahri. Jadi untuk Arik Fahri sendiri ini, halo Kak Arik. Halo Kak, halo teman-teman sekalian. Halo. Jadi Kak Arik ini sendiri sekarang lagi di Fakultas Ilmu FMIPA. Jadi Kak Arik dari FMIPA angkatan 2022 ya. Jadi beliau ini udah hampir 1 tahun lah di ITB, udah cukup paham mungkin sama ITB, apalagi sekarang kan mahasiswa-mahasiswa yang di ITB sudah pada langsung di kampus semua belajarnya. Jadi Kak Arik Fahri ini sudah sering juga jalan-jalan di ITB, mengenyam kemahasiswaannya di ITB harusnya. Seperti itu, 1 tahun di ITB udah cukup lah untuk pemaparan terkait bagaimana sih bagaimana sih Institut Teknologi Bandung itu sendiri, apa-apa saja yang mungkin ada di sana yang teman-teman peserta Bimbel IFOS bisa masuki, ada fakultas apa, ada program studi apa, bagaimana sih UKT di sana, beasiswa yang teman-teman bisa akses, segala macam fasilitas dan segala macamnya nanti mungkin dipaparkan secara lebih jelas sama Kak Arik Fahri. Mungkin kuserahkan langsung ya ke Kak Arik Fahri, silakan Kak Arik. Nah ini dia waktu dan Zoom ya, saya persilakan kepada Kak Arik. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak atas serah terima presentasinya. Oke, halo teman-teman sekalian. Mungkin pada kali ini saya Muhammad Fahri akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai apa sih itu ITB atau mungkin kepanjangannya nih Institut Teknologi Bandung. Mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu kali ya. Jadi kenalkan, aku ini Arik Fahri. Mungkin umur kita nggak beda jauh lah ya. Kita ini beda selisih 1 tahun gitu. Jadi santai aja sama saya karena ya selisih umur dikit itu nggak usah apa ya namanya tegang-tegang gitu. Terus mungkin bisa teman-teman lihat saya itu dari orang Makassar, pernah sekolah di Gorontalo dan alhamdulillah sekarang merantau lagi di Bandung. Dan mungkin moto yang saya punya teman-teman bisa highlight, nah di sini ada yang dari Quran surah Al-Insyirah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, dan juga saya ambil dari salah satu teladan saya Kak Raken Radia. Beliau bilang doa-doa yang terjawab itu adalah doa yang kita yakin akan dijawab, dan mungkin itu bisa jadi motivasi bagi teman-teman semua untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi nasional, baik dimanapun teman-teman akan pilih, mau itu di ITB atau mungkin di UNEM atau mungkin di Unhas dan PTN-PTN yang terbaik lainnya. Oke, mungkin kita akan bahas nih apa saja yang akan kita diskusikan pada kali ini. Ada 4 nih teman-teman, tentang ITB-nya, tentang kehidupan di ITB, dan juga Bandungnya itu seperti apa sih? Karena mungkin beberapa dari peserta Bimbel IFOS ini ada yang belum pernah ke Bandung, jadi sekalian aku jelasin bagaimana sih kondisi Bandung terhadap kehidupan kemahasiswaan yang kita langsungkan nih di ITB. Dan juga yang terakhir ada nih tips dan trik masuk ke Institut Teknologi Bandung. Oke, mungkin sebelumnya saya ingin highlight sekali lagi teman-teman, mungkin ini bakal sangat sering aku highlight karena masuk di ITB susah, betul-betul susah teman-teman sekalian. Dan ini adalah yang bisa jadi pegangan teman-teman bahwa doa-doa yang terjawab itu adalah doa yang kita yakin akan dijawab. Oke, mungkin langsung aja kita masuk ke yang pertama mengenai ITB. ITB kalau teman-teman mau tahu ada slogan nih di setiap salam Ganesanya, untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater. Dan mungkin kita langsung aja nih ke biodata nih, kalau kita bicara tentang orang pasti orang tersebut punya biodata, dan ITB juga punya biodata teman-teman. ITB itu ada 3 kampus. Nah, yang pertama ada kampus Ganesa, itu kampus pusat ITB. Yang kedua ada kampus Jatinangor, itu mungkin kalau dibandingkan dengan di Sulsel, kalau kampus Ganesa itu di Makassar, berarti kampus Jatinangor itu ada di Goa gitu.
agak beda kota gitu, agak jauh. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kampus Cirebon. Terus di ITB juga teman-teman akan menemukan 12 fakultas sama 130 program studi atau jurusan, dan juga bisa teman-teman lihat di ITB banyak banget nih laboratorium yang menunjang pendidikan teman-teman, baik itu laboratorium fisika, kimia, mekanika tanah, dan juga laboratorium yang lainnya kayak gitu. Oke, mungkin ini yang saya jelaskan sedikit tentang lokasi ITB, karena di ITB itu nggak cuma satu teman-teman. ITB itu ada banyak, ada 3. Ada yang letaknya di kota Bandung, ada yang letaknya di kota Sumedang, atau di Jatinangor, dan juga ada yang letaknya di kota Cirebon. Nah, di sini teman-teman, insya Allah kalau teman-teman akan masuk ke ITB, mungkin teman-teman akan berkuliah di Ganesha, tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman akan berkuliah di Jatinangor ataupun di Cirebon. Mungkin saya akan lebih jelaskan lebih lanjut, kalau teman-teman pilih jurusan ini, teman-teman akan berkuliah di mana sih, kayak gitu, kalau di ITB. Mungkin teman-teman bisa lihat lokasi ITB, ini peta Jawa Barat ya. Kalau yang Ganesha itu ada di tengah-tengah, Jatinangor geser sedikit ke timur, dan di Cirebon itu sangat timur banget teman-teman, dekat laut. Dan ini mungkin apa namanya, hal-hal yang bisa dibanggakan gitu sebagai mahasiswa ITB, yakni ITB itu merupakan perguruan tinggi terbaik nomor 235 di seluruh dunia, dan kalau tidak salah itu perguruan tinggi terbaik kedua di Indonesia setelah Universitas Gadjah Mada. Dan juga teman-teman bisa perhatikan di gambar sebelah kanannya bahwa ITB memiliki peringkat yang tinggi nih di masing-masing jurusan, baik itu di teknik perminyakan, di seni, bisa juga di sipil. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal yang teknik begitu, mungkin intinya bagi teman-teman yang sangat tertarik dengan dunia teknik atau mungkin ingin menjadi seorang teknokrat, ITB itu tempat yang cocok untuk teman-teman melanjutkan program studinya. Oke. Mungkin sudah bahas nih tentang hal-hal dasar dari ITB, aku mungkin mau bahas juga nih tentang biaya kuliah dari ITB. Kalau dibandingkan dengan UNEM yang tadi ya, itu mungkin agak sedikit kaget gitu lihat UKT dari ITB. UKT dari ITB teman-teman, jujur bagi saya sendiri itu sangat mahal, dan juga terbagi jadi 5 level teman-teman. Level yang paling murah itu teman-teman bisa dapat gratis kuliah di ITB, Rp0, dan yang paling mahal itu 12,5 untuk non-SBM atau non-sekolah bisnis dan manajemen, dan jika teman-teman ngambil sekolah bisnis dan manajemen, itu bakal dapat UKT maksimal 20 juta. Dan teman-teman bisa lihat nih ada 5 golongan, dan juga kemungkinan besar, nggak menutup kemungkinan teman-teman bisa dapat UKT yang paling tinggi. Dan memang masalahnya sekarang di ITB, lebih banyak orang-orang dapat UKT level 5 dibandingkan UKT level 1, 2, dan 3 kayak gitu. Tapi tenang teman-teman sekalian, kalau biaya kuliah di ITB itu bisa juga Rp0. Misalnya juga saya itu mendapatkan beasiswa dari pemerintah, namanya Beasiswa Indonesia Maju, dan alhamdulillah yang awalnya dapat 12,5 juta UKT, akhirnya jadi Rp0. Dan juga banyak sekali beasiswa-beasiswa yang lain yang mungkin teman-teman bisa dapatkan, sama juga dengan presentasi sebelumnya tentang UNEM, ada beasiswa unggul, ada beasiswa daerah, dan juga sebagainya. Itu yang bisa membuat biaya kuliah teman-teman semua menjadi Rp0 di ITB. Dengan syarat teman-teman itu harus benar-benar mengajar beasiswa tersebut, dan juga melakukan perkuliahan dengan sungguh-sungguh kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ya ke intinya. ITB itu ada apa aja sih di dalamnya gitu kan. Ada 12 fakultas yang mungkin teman-teman bisa pilih, dan khususnya bagi teman-teman yang tertarik ke dunia perteknikan, ITB adalah jalan yang paling tepat sebagai tempat teman-teman untuk melanjutkan program studinya. Mungkin yang pertama, teman-teman harus dikenalkan nih dengan yang namanya FITB atau Fakultas Ilmu dan Teknologi Kimia. Jangan salah ya, FITB itu bukan Fakultas Institut Teknologi Bandung gitu, yang sering dipaparkan orang-orang, tapi FITB itu adalah fakultas di mana teman-teman itu bakal belajar tentang seluruh fenomena yang ada di bumi dan seisinya. Misal, teman-teman tertarik nih dengan apa sih yang menyebabkan cuaca ini hujan, atau mungkin kenapa sih bisa terjadi hujan, atau mungkin teman-teman tertarik dengan kelautan, ilmu kelautan, atau mungkin teman-teman tertarik dengan apa aja yang ada di dalam tanah, bagaimana ini terjadi, itu teman-teman cocok masuk ke FITB. Ada 4 jurusan nih dari FITB, ada Meteo, ada Oceano, ada Teknik Geodesi dan Geomatika, dan juga ada Teknik Geologi. Intinya bagi teman-teman yang tertarik dengan bidang kebumian, atau mungkin tertarik dengan apa aja sih yang terjadi di dalam bumi, teman-teman bisa cocok masuk ke FITB ini. Wih, terlangkahi teman-teman. Oke, lanjutnya ke FMIPA.
atau mungkin fakultas saya sendiri, saya dari FMIPA ya teman-teman. Nah, di FMIPA ini bagi teman-teman mungkin yang suka belajar mengenai ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu yang fundamental, ilmu yang dasar, teman-teman sangat bagus untuk masuk ke FMIPA ini. Dan juga uniknya di FMIPA ITB, dia memiliki satu-satunya jurusan astronomi yang ada di Asia Tenggara dan juga punya observatorium terbesar di Indonesia, yakni Observatorium Bosca. Dan itu yang membuat FMIPA ITB itu menjadi unggul dibandingkan FMIPA fakultas yang lain, seperti itu. Ada 5 pilihan teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik di perhitungan, teman-teman bisa masuk ke matematika, fisika, dan kimia. Bagi teman-teman yang tertarik dengan fenomena luar angkasa atau mungkin sekedar ingin mencoba belajar di Bosca atau mungkin di observatorium, teman-teman bisa pilih astronomi. Dan mungkin teman-teman yang tertarik dengan matematika asuransi atau mungkin tentang keuangan, teman-teman bisa ambil jurusan aktuaria. Oke, selanjutnya ada nih FSRD. Faktanya teman-teman, kalau teman-teman melihat dari ranking dunia, khususnya di ranking Asia Tenggara, FSRD itu adalah ranking ketiga dari apa namanya? Studi seni rupa di Asia Tenggara, ranking ketiga teman-teman. Jadi salah satu yang terbaik di Asia Tenggara. Dan juga kalau teman-teman pengen tahu nih, anak FSRD itu adalah anak-anak yang unik dibandingkan dengan fakultas-fakultas yang lain. Mereka itu punya gaya fashion yang beda gitu dari yang lain dan juga punya kemampuan yang berbeda dan juga fokus yang berbeda nih dari teman-teman ITB yang lainnya. Teman-teman yang mungkin tertarik untuk dalam dunia seni dan juga ingin belajar desain lebih dari yang lainnya, teman-teman bisa langsung masuk ke FSRD ini. Nah, selanjutnya mungkin ini adalah salah satu fakultas yang paling terkenal di ITB, yakni Fakultas Teknologi Industri. Teman-teman di sini diberikan 6 pilihan, ada manajemen rekayasa, ada teknik bioenergi, fisika, industri kimia, dan pangan. Semuanya itu dalam lingkup teknik kayak gitu. Jadi teman-teman yang lebih tertarik untuk bekerja dalam sebuah teknik industri atau mungkin bekerja di sebuah perusahaan dan khususnya di bidang industrinya, teman-teman bisa memilih FTI sebagai lanjutan dari pendidikan teman-teman. Dan mungkin untuk catatan, jika teman-teman memilih teknik bioenergi dan kemurji dan teknik pangan, mungkin teman-teman itu bakal berkuliah di Jatinangor atau di Kabupaten Sumedang tadi, kayak gitu. Selanjutnya, bagi teman-teman mungkin yang minat di hal yang permesinan, material, dan sebagainya, dan juga teman-teman ingin menjadi the next Habibie, teman-teman itu bisa langsung aja masuk ke FTMD kayak gitu. FTMD itu sangat erat kaitannya dengan ilmu fisika, kimia, dan matematika, dan juga teman-teman bisa mendapatkan hal yang menarik di FTMD, misal seperti mendapatkan nuansa belajar, terus ada pesawat tuh di lab FTMD, ya teman-teman harus masuk FTMD sih sebelumnya. Nah, terus ada nih Fakultas Teknik Pertambangan dan Permiakan. Bagi teman-teman mungkin yang ingin bergelut di dunia perminyakan dan pertambangan, FTTM ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman. Mungkin kita percepat aja kali ya, soalnya ada 12 nih teman-teman sekalian, dan mungkin bisa teman-teman cek di website resminya ITB. Nah, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan itu teman-teman bisa dapatkan jika teman-teman sangat minat nih dengan yang namanya merancang bangunan atau mungkin teman-teman mungkin sebagai pemerhati lingkungan atau mungkin teman-teman ingin bekerja di laut, teman-teman sangat bisa untuk masuk ke Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ini. Nah, selanjutnya bagi kalian yang minat dalam menjadi arsitek atau mungkin merancang sebuah kota, itu teman-teman bisa langsung aja masuk ke Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Dan juga ini adalah salah satu sekolah yang paling nyentrik lah ceritanya di ITB, atau yang mungkin biasanya kita bilang sebutan sebagai sekolah kumpulan orang kaya, yakni Sekolah Bisnis dan Manajemen. Itu adalah nyata teman-teman. Jadi teman-teman yang mungkin tertarik untuk mendalami ilmu kewirausahaan dan ilmu manajemen, teman-teman bisa langsung aja masuk ke SBM ITB. Ada sekolah farmasi, mungkin itu umumnya ya, itu sebagai tempat lanjutan bagi teman-teman yang ingin meracik obat atau ingin berkutat dalam ilmu kesehatan. Dan juga biasanya teman-teman, kalau teman-teman ingin tahu, itu adalah tempat pelarian gitu dari teman-teman yang mungkin yang ingin masuk FK tapi ingin sedikit lebih mudah gitu dari FK.
Itu sih menurut pendapat teman-teman saya yang dari SF gitu. Selanjutnya ada SITH, yakni teman-teman yang ingin belajar tentang biologi lebih gitu daripada yang lain, itu teman-teman bisa langsung aja pilih SITH. Dan faktanya teman-teman, ilmu biologi di ITB itu dipisah ke SITH dan tidak masuk ke FMIPA. Jadi teman-teman yang ingin betul-betul belajar tentang makhluk hidup, bagaimana interaksi antar makhluk hidup, bagaimana cara kita menggunakan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita, teman-teman bisa memilih SITH sebagai pendidikan lanjutan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir nih teman-teman, ada yang namanya Sekolah Teknik Elektro dan Informatika bagi teman-teman yang ingin masuk sebagai seorang programmer, seorang codingers, dan sebagainya. Kayak gitu. Dan mungkin ini yang paling ingin saya ceritakan kepada teman-teman tentang bagaimana sih kehidupan di ITB. Nah, teman-teman punya kesempatan nih buat kuliah di ITB itu jangan disia-siakan teman-teman. Tahun pertama ITB, teman-teman tidak akan masuk ke dalam jurusan yang teman-teman ingin minati, tapi teman-teman akan punya masa di mana teman-teman itu belajar hal-hal yang dasar, misal fisika, kimia, dan matematika. Di ITB kita sebutnya dengan TPW atau tahap persiapan bersama. Nah, di masa itu teman-teman itu bakal punya banyak banget kenalan, tidak cuma dari satu fakultas, tapi juga dari fakultas-fakultas yang lain gitu. Misalkan diriku dari FMIPA. Nah, teman-teman bisa lihat dari gambar yang pertama, itu semua kenalanku dari berbagai macam fakultas, ada STAY, ada FITB, ada biologi, dan juga sebagainya. Nah, terus di ITB juga, memang benar bahwa akademik itu sangat menantang. Banyak banget teman-teman yang ambis, banyak banget teman-teman saya yang ambis, yang memang betul-betul belajar. Dan juga banyak banget teman-teman yang pinter banget dari lahir kayak gitu misalnya. Nah, itu yang menurut saya akan membuat teman-teman menjadi lebih mengupgrade dirinya, lebih mengembangkan dirinya apabila masuk ke ITB. Karena bagaimana tidak, lingkungan di ITB itu membuat teman-teman itu ingin belajar terus, tidak mau kalah daripada yang lain. Atau mungkin bisa saja teman-teman merasa insecure, tapi itu bagaimana dari dalam diri teman-teman untuk memanajemen diri teman-teman sendiri. Tapi menurut saya, jika teman-teman masuk ke ITB, insya Allah nanti teman-teman bisa memiliki atmosfer belajar yang lebih dibandingkan dengan universitas atau PTN-PTN yang lainnya kayak gitu. Dan selanjutnya yang terakhir, teman-teman dapat memilih banyak banget kegiatan unit ataupun kegiatan non-akademik di luar dari belajar saja gitu. Misal pada gambar yang saya sediakan di situ, itu adalah kegiatan saya ketika mengikuti sekolah kepanitiaan di ITB. Dan juga saya juga mengikuti beberapa kegiatan unit seperti unit main kartu. Ada teman-teman unit main kartu di ITB, ada unit game development, dan juga unit-unit lainnya yang mungkin teman-teman tertarik untuk masuk ke dalam unit tersebut. Jadi di ITB itu teman-teman memang benar kalau mahasiswa ITB itu adalah mahasiswa yang pelajar aktif dan juga ambisiusnya tinggi banget. Tapi perlu diperhatikan teman-teman bahwa ITB itu nggak cuma menyediakan fasilitas untuk menempuh pendidikan atau bukan cuma tempat untuk belajar, tapi ITB itu menurut saya adalah tempat untuk salah. Bagaimana teman-teman mengambil pengalaman dari salah tersebut, bagaimana cara teman-teman mengambil manfaat dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya, itulah yang membuat ITB itu semakin berbudaya gitu. Nah, terus mungkin kita akan mengenal Bandung. Ada apa dengan Bandung dan bagaimana kondisi Bandung terhadap kegiatan berkemahasiswaan. Nah, mungkin bisa teman-teman perhatikan bahwa ITB atau Institut Teknologi Bandung itu berada di sekitar utara Bandung, dan letaknya mungkin kalau kita gambarkan dalam horizontal gitu ya, itu sedikit di daerah yang lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yang ada di alun-alun kota Bandung. Dan mungkin ini fun fact tentang Bandung ya, bagi teman-teman yang ingin mungkin melanjutkan perkuliahan di Bandung. Bandung itu temannya asik banget teman-teman, sangat klasik, sangat estetik lah ceritanya. Kalau mungkin teman-teman suka nonton Dilan, nah Bandung itu seperti itu. Walaupun mungkin enggak 100% seperti Dilan itu ya, tapi setidaknya bagi saya yang suka jalan kaki atau mungkin suka jalan-jalan entah kemana, Bandung itu adalah tempat yang bagus untuk healing kayak gitu. Terus banyak tempat wisata alam. Terus teman-teman juga ketika di Bandung bakal nemuin nih banyak kafe di jalan-jalan. Misal teman-teman habis ketemu kafe nih, beberapa meter lagi pasti ketemu kafe lagi gitu. Dan itu yang menjadikan Bandung menurut saya salah satu tempat yang bisa dijadikan melanjutkan perguruan tinggi karena punya tempat belajar gitu. Dan juga fun fact yang paling penting nih teman-teman, Bandung itu sangat dingin teman-teman. Mungkin
nggak dingin-dingin banget sih, mungkin nggak sedingin Malino, tapi bagi saya dan teman-teman yang lain dari Makassar itu bisa saja sakit atau pilek gitu di hari-hari pertama sebelum hari-hari pertama tinggal di Bandung. Nah, ini mungkin quotes Bumi Pasundan atau Bandung itu lahir ketika Tuhan sedang tersenyum. Anjay. Astagfirullah. Oke, mungkin ini yang terakhir ya teman-teman, tips and trick masuk ITB dari saya. Karena jujur aja nih, ITB itu sulit banget nih teman-teman untuk masuk ke ITB. Dan mungkin tips and trick dari saya itu nggak banyak teman-teman. Ini menurut pengalaman pribadi saya, teman-teman itu yang diperlukan teman-teman itu cuma 3, yakni istirahat. Kalau teman-teman nggak istirahat, mungkin teman-teman nggak bisa melakukan aktivitas belajar dan juga ibadah dengan baik. Teman-teman juga jangan lupa untuk terus beribadah, karena sepintar apapun teman-teman, kalau teman-teman tidak dapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, itu teman-teman nggak bakal direstui nih masuk ke ITB. Dan juga yang tentu saja teman-teman harus belajar bersungguh-sungguh. Mungkin untuk yang lebih spesifiknya ya, bagaimana tipe belajar saya ketika ingin masuk ke ITB, teman-teman mungkin bisa tiru. Jadi saya itu belajar 50 menit belajar, 10 menit istirahat kayak gitu. Dan itu mencakup semuanya. Jadi ketika teman-teman belajar dengan bersungguh-sungguh, teman-teman juga dapat istirahat yang cukup kayak gitu. Dan itu yang membuat teman-teman bisa belajar dengan lebih nyaman ceritanya kayak gitu ya. Mungkin nggak tahu ya, itu bakal berefek ke teman-teman atau gimana, tapi itu sangat berefek bagiku untuk mempersiapkan perkuliahan atau mungkin mempersiapkan diri masuk ke Institut Teknologi Bandung. Dan mungkin teman-teman perlu highlight nih yang dibawa. Teman-teman itu untuk mendapatkan hasil yang maksimal, teman-teman harus betul-betul fokus untuk mengajar yang teman-teman impikan. Teman-teman harus juga menggunakan energi dengan seefisien mungkin, dan juga teman-teman harus menggunakan waktu dengan baik. Karena jika salah satunya itu tidak terpenuhi, maka itu bakal susah dalam menjalani kehidupan atau mungkin dalam mempersiapkan diri masuk ke Institut Teknologi Bandung. Oke, mungkin demikian perkenalan singkat ya tentang Institut Teknologi Bandung. Cuma masih banyak hal yang ingin diceritakan, tapi jika teman-teman ingin tahu mengenai lebih lanjut tentang Institut Teknologi Bandung, itu teman-teman bisa langsung aja bertanya pada sesi pertanyaan nantinya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kak Arik untuk pemaparannya ya terkait Institut Teknologi Bandung. Terus tadi ya dari quotes Kak Arif ya, doa-doa yang terjawab itu adalah doa-doa yang kita yakin akan terjawab. Ya enggak sih? Ya itulah. Jadi kalau teman-teman ya berdoa, ya usahakan doa yang disampaikan itu kalian yakin akan terjawab seperti itu. Jadi itu tadi pemaparan ya terkait Institut Teknologi Bandung. Jadi ada beberapa fakultas, terus di dalam fakultas ada beberapa program studi seperti itu. Jadi tadi terkait Karik juga sudah sampaikan ada beberapa tips dan trik, harus fokus untuk belajar, harus istirahat. Nah, kalau dari saya sih kalian juga harus cukup beruntung ya. Soalnya kalau dari teman-teman Sulawesi Selatan tuh sebenarnya di ITB sendiri ada beberapa ya yang diterima jalur undangan juga. Jadi mungkin teman-teman bisa manfaatkan ya sebaik-baiknya nantinya di jalur undangan untuk masuk ITB. Soalnya ada beberapa teman juga dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat yang diterima lewat jalur undangan. Nah, itu biasanya memang dari ITB-nya sudah siapkan jatah ya, setauku. Dan dari situ kalian ya tetap harus berjuang keras ya buat menyeimbangkan pemikiran kalian dengan orang-orang yang memang dari sananya sudah hebat dan SMA-nya sudah maju ya. Jadi seperti itu untuk ITB sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman peserta bimbel IFOS ada yang mau ditanyakan terkait ITB. Jadi ITB sendiri kan sebenarnya dia fokusnya ke teknik ya. Jadi implementasi dari ilmu-ilmu yang kalian pelajari selama di sekolah itu nanti dipelajari di ITB lagi, tapi lebih ke untuk implementasi ilmu tersebut dalam suatu hal yang ingin dirancang ataupun dibangun. Nah, itu adalah seorang engineer ya. Nanti ada engineer-nya itu mau fokusnya di bidang apa, nah itu tergantung kalian. Nah, kalau UNM sendiri kan ilmu-ilmu yang kalian pelajari mungkin kalian akan sampaikan lagi ke orang-orang di generasi bawah kalian agar mereka bisa paham, bisa mengerti, bisa tersampaikan lagi ilmu-ilmu yang ada di muka bumi ini ya, tersampaikan lagi. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau
bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas, bisa tercerahkan lagi. Apabila masih ada yang kebingungan, bisa ditanyakan ya, apalagi khususnya terkait Universitas Negeri Makassar sama ITB. Sesuai dengan pemaparan yang tadi disampaikan sama Kak Najib sama Kak Arik, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, bisa sampaikan bisa tulis nama ya, sama asal sekolah, asal SMA-nya di kolom chat, ataupun kalau mau langsung bicara, langsung on mic ya, silakan. Nah ini ada penjual es krim lewat. Nah kalau misalnya ada yang mau bertanya terkait materi yang disampaikan tadi, silakan. Oh ini ada Putri Salwa. Oh ya, tadi juga ada pertanyaan dari Nur Hikmah. Paling dari Putri Salwa dulu ya. Bisa on mic tidak, Putri Salwa? Bisa langsung bicara? Bisa bicara langsung? Oh ya, ribut. Jadi, oke. Jadi mungkin saya yang sampaikan pertanyaan dari Putri Salwa. Jadi, halo Kak, ini pertanyaan untuk Kak Najib ya. Halo Kak Najib, jadi saya Putri dari SMA 3 Goa. Jadi, terkait dengan Prodi Fakultas Kedokteran ya, berarti FK UNM. Apakah tahun ini sudah dibuka? Nah, ini bagaimana menurut Kak Najib? Mungkin, Ya, baik. Langsung saya jawab deh. boleh. Ya, di UNM itu bangunan FK-nya setahu saya dia dibangun di 2021. Di 2021 awal pembangunan, dan kalau bikin FK itu tidak sebentar, lama. Apalagi setahu saya ya, FK itu baru bisa jalan kalau dia sudah terakreditasi. Karena tidak mungkin kan dibangun fakultas kedokteran itu dan dioperasikan kalau seumpama belum terakreditasi, nanti lulusannya tidak berkualitas. Ya kalau mungkin jurusan pendidikan malpraktik di dunia pendidikan dianggap hal wajar, tapi kalau malpraktik di dunia kesehatan sudah selesai. Jadi mungkin masih ada 2 atau 3 tahun lagi baru dibuka seperti itu. Mending pilih di UIN atau Unhas saja, atau di Unismo, walaupun memang biayanya ya lumayan lah. Oh iya, jadi mungkin untuk Putri Salwa ya, jadi buat tahun ini kemungkinan belum dibuka. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Kalau misalnya Putri Salwa sendiri pengen tetap masuk di Fakultas Kedokteran, kalau di Makassar sendiri ada beberapa ya kampus yang buka ya Kak Najib. Jadi Iya, ada betul. UIN, ya ada Unismu juga, di Unhas juga ada. Nah itu tapi Umi juga tergantung. ada. Oh Umi juga ada. Nah itu ada beberapa ya, Unhas sebagai PTN negeri, maksudnya PTN kan emang negeri, dan satu itu beberapa yang PTS ya, perguruan tinggi swasta, Unismu, segala macam, UMI. Nah itu kalau Putri Salwa tetap pengen masuk kedokteran, khususnya di Sulawesi Selatan ya, di Kota Makassar itu ada beberapa opsi lainnya. Jadi mungkin kalau di UNM belum buka tahun ini ya Kak, mungkin 2 atau 3 tahun lagi seperti itu. Dari Putri Salwa sudah terjawab belum? Kalau misalnya sudah terjawab ya mungkin oke. Dari Putri Salwa, terima kasih Kak Najib atas jawabannya. Jadi terus dari ini tadi ada pertanyaan dari Nur Hikmah ya, dari kelas 2 dia. Jadi Nur Hikmah ini bertanya untuk kepada Kak Najib lagi ya. Nah kalau teman-teman ada yang punya pertanyaan lagi, bisa ditulis di kolom chat, atau kalau misalnya mau langsung bicara, langsung ngomong, silakan on mic. Nah, kalau dari pertanyaan dari Nur Hikmah kan Najib, ini katanya untuk jurusan bisnis digital di UNM, apakah ada ya terkait hal tersebut Kak? Oke, kalau akreditasinya deh. Oh, jurusan bisnis digitalnya. Iya, di Iya, UNM itu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada prodi baru, mungkin baru 2 atau 3 tahun deh beroperasi, dibuka pendaftarannya. Cuman permasalahannya memang beberapa angkatan terakhir yang saya tahu itu belum terakreditasi. Jadi jangan pernah ambil resiko masuk di prodi yang belum terakreditasi, karena kalian yang bakal sulit sendiri. Kalau kalian lulus sebelum terakreditasi, ya kalian terdatanya lulusan yang tidak terakreditasi. Mentok C lah. Tapi kalau saya idealnya minimal B. Jangan masuk di program studi yang
akreditasinya C, karena timpang betul. Akreditasi itu betul-betul menjadi faktor penentu kualitas sebuah program studi. Jadi jangan bercandain soal akreditasinya. Seperti itu. Ada tapi belum terakreditasi. Oke, mungkin itu jawaban dari Kak Najib ya, Hikmah, terkait bisnis digital, jadi belum terakreditasi. Jadi usahakan teman-teman ya sebelum apply, jadi untuk masuk ke jurusan yang diinginkan itu baiknya di riset dulu, dicari tahu terlebih dahulu. Sudah banyak ya platform buat cari tahu, baik itu di Google, ataupun nanti kalian buka lewat website masing-masing universitas. Nah, itu kalian cari tahu dulu, kalian ingin jurusan seperti apa yang kalian inginkan, terus cek juga akreditasinya, fasilitas yang mendukung di fakultas, di jurusan, di universitas yang kalian ingin masuki tersebut. Kalau misalnya memang agak kurang, mungkin cari di univ lain yang mungkin agak sama ya pertimbangan-pertimbangan yang kalian inginkan. Nah, itu kalian bisa pilih. Jadi tapi dari saya sih sarannya buat kalian itu kalian riset terlebih dahulu ya. Jadi jangan asal apply gitu teman-teman. Ini udah ada beberapa pertanyaan ya dari teman-teman peserta Bimbel Livos, mungkin coba bacakan. Jadi Ramadhani mau tanya langsung atau gimana Ramadhani kira-kira? Iya, Kak. Oh ya, silakan kalau mau tanya langsung. Baiknya tanya langsung. Terima kasih Kak sebelumnya atas kesempatannya. Kak, saya mau bertanya mengenai jurusan PGSD yang di UNM. Untuk jalur SNBP itu rata-rata tertinggi untuk bisa masuk di jurusan tersebut berapa ya, Kak? Ya, silakan mungkin dijawab langsung sama Kak Najib. Oke. Jadi mungkin sebelum saya jawab, mungkin Mas Arik ini berpikir kalau seumpama kenapa mindsetnya peserta di sini hanya sampai di UNM cita-citanya, bercita-cita sampai di ITB. Jujur, saya ada kasus satu sebelum saya jawab ya, di SMA saya itu ada 2 yang daftar di FMIPA ITB. Yang pertama itu yang ranking 1 di seangkatan saya di SMA Negeri 3 Polewali, dan yang satunya itu di ranking puluhan, mungkin di atas 50 terbaik kualitas nilai raportnya lewat jalur SNMPTN. Tapi dia pilih jurusan yang sama di kampus yang sama, tapi yang lolos bukan yang rapornya terbaik, tapi yang rapornya nilai 40-an ke atas itu yang lolos. Dan itu membuat hal yang membuat aneh di ITB. Tidak tahu apa yang jadi poin penilaiannya. Ya mungkin perkara kuota. Jadi ya kalau teman-teman memang berani high risk high reward, ya silahkan di jalur undangan kalian pilih yang tinggi-tinggi saja dulu. Sama seperti saya jurusan IPA di SMA, bercita-cita sekali. Saya punya 2 cita-cita. Cita-cita yang pertama jadi dokter hewan, cita-cita kedua mau jadi guru. SNMPTN saya gunakan untuk cita-cita saya yang pertama. Saya daftar di Unsia jurusan kedokteran hewan, gagal. Setelah saya gagal ya sadar diri, SNBP-nya pilih di UNM. Oke, seperti itu. Jadi perbanyak juga pertanyaan soal ITB. Siapa tahu kalian rezekinya ada di situ. Oke, saya jawab ya. Kalau SNBP di UNM itu nilai saya lolos kebetulan jalur SBMPTN 563. Cuman ada teman saya yang nilainya 480, dia juga lulus. Jadi kalau di UNM itu pendaftarnya PGSD kisaran 2000-an, terus yang diterima ada sekitar 350-an. Jadi persaingannya kurang ketat. Jadi kalau kalian mau memperbesar pilihan kalian itu ya pilih saja PGSD UNM di pilihan pertama. Kalau nilainya ada di angka 500-an, insya Allah lolos. Seperti itu. Oke, makasih Kak Najib atas pertanyaannya. Mungkin dari Ramadhani ya, dari SMA N2 Pangkep. Apakah sudah terjawab ya pertanyaannya?
Oh iya, makasih. Jadi kalau dari pemaparan atau jawaban pertanyaan dari Kak Najib tadi yang terkait ITB ya. Jadi kalau teman-teman itu pengen masuk ITB ataupun nanti di univ-univ lainnya yang ada di Pulau Jawa ya, UGM maupun nanti di UI. Nah, itu sebenarnya tergantung keberanian kalian ya. Soalnya selama saya jadi panitia kegiatan IFOS ini, ITB for Social ini, kebanyakan itu teman-teman takut mengambil resikonya. Padahal dari pengalamanku selama kuliah ya di Pulau Jawa ini, biasanya yang dari Sulsel itu yang masuk ke univ-univ tersebut adalah mereka yang berani mengambil resiko. Jadi mereka tuh berani apply, berani untuk mendaftar di univ-univ tersebut, dan ya siapa yang tahu rezeki seseorang kan, dan mereka ternyata lolos seperti itu. Nah, itu sebenarnya untung-untungan ya sebenarnya kalau dari pemikiran sendiri. Mungkin itu. Nah, kita lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Jadi untuk dari Dwi Hartanto ya, dari SMA 7 Pinrang, buat pertanyaan buat Kak Najib lagi, ini mungkin kebacakan ya. Jadi izin bertanya Kak, kebetulan ada tetangga yang baru lulus SNMPTN 2022, jurusannya itu Administrasi Pendidikan di UNM. Nah, mereka itu di sini kepala keluarganya saja yang bekerja dan bukan seorang PNS, tapi orang ini kena UKT 3 juta atau UKT jenis atau golongan 4. Kira-kira kenapa ya bisa Kak seperti itu? Apakah saat penginputan penghasilan orang tua yang berpengaruh di sini atau ada faktor lain? Nah, ini mungkin dari pemaparan dari Kak Najib tadi ada yang agak kontra ya sama kenyataan di lapangannya seperti Ya. itu Kak. Silakan. Baik, gini. Saya tambahkan penjelasannya yang lebih spesifik. UKT 3 juta pada saat ini kita tidak tahu ya. Mungkin kalau di Hartanto bisa jawab, kalau boleh tahu pekerjaan orang tuanya apa? Kan bukan PNS toh. Pekerjaan orang tuanya apa? Siapa tahu dia pegawai swasta tapi gajinya 7 juta ke atas atau 5 juta ke atas, atau dia seorang petani tapi kita tidak tahu petani ini seperti apa. Apakah petani yang punya lahan 5 hektar ke atas, terus gaji orang tua yang dia masukkan 5 juta atau bahkan 10 juta ke atas, apalagi di penginputan UKT itu kita disuruh input luas tanah. Nah, kalau seumpama dia masukkan luas tanah ya berhektar-hektar, ya otomatis akan mempengaruhi jumlah UKT-nya. Tapi kembali lagi ada satu hal yang paling tidak bisa dibohongi dari pengajuan UKT, yaitu jumlah pembayaran token listrik. Itu paling tidak bisa dibohongi. Kalau seumpama rumah kalian itu wattnya pakai di kisaran 900 watt, ya itu masih bisa dapat sekitar 1,25 sampai 2.500.000 lah UKT-nya. Tapi kalau watt rumah kalian itu ada di angka 2.200, itu menandakan rumah kalian besar. Dan tidak bisa dibohongi. Itu di situ logika berpikirnya. Kalau seumpama rumah kalian 1.200 atau 2.200 atau bahkan 4.000, otomatis UKT kalian bakal tinggi karena dianggap ya kalian punya rumah bagus. Seperti itu. Jadi sebenarnya ada banyak faktor. Ya, saya kembalikan ke moderator. Oh iya, terima kasih Kak Najib atas pertanyaannya. Dari Dwi Hartanto, gimana? Apakah jawaban dari Kak Najib sudah cukup menjawab? Jadi dari pemaparan tadi buat penginputan hasil UKT sendiri itu ada banyak faktor ya, baik itu nantinya kalau misalnya pekerjaannya jenisnya apa, dan yang paling penting mungkin penghasilannya, walaupun mungkin tertulis pekerjaannya seperti ini tapi gajinya memang besar, nah itu juga berpengaruh. Token listrik juga yang berdasarkan rumah kalian itu berpengaruh juga. Nah itu biasanya dalam penginputan nilai UKT itu sendiri sebenarnya banyak yang diminta ya sama pihak universitasnya. Ya, banyak sekali. Ya, itu jadi pertimbangan mereka sendiri. Apakah memang UKT segini cukup bagi kalian atau nanti lebih digolongkan ke UKT jenis lain. Seperti itu mungkin Dwi Hartanto. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi mungkin kita agak percepat ya. Jadi langsung dari Alia Fadila dari SMA 22 Makassar. Jadi buat Karik. Nah, ini untuk pertanyaan buat Karik. Nah, buat Karik sendiri apa tidak ada
hal-hal buruk yang sedang terjadi di ITB Kak, yang sekiranya mungkin bisa mengganggu atau memecah fokus dari belajar Kak seperti kata Kak Najib sendiri kan, kalau di UNM sendiri kan kelasnya atau mungkin lingkupan kebiasaannya itu seperti yang dipaparkan tadi, karena yang telah dipaparkan itu hanya sisi putihnya Kak, kalau dari Kak Arik tadi ya. Mungkin itu. Gimana Kak Arik jawabannya mungkin? Oke. Mungkin hal-hal yang mengganggu performa belajar ya, bukan dari kegiatannya mungkin, tapi dari fasilitasnya juga di ITB. Kira-kira kalau teman-teman itu ngebayangin ITB, apalagi tahun pertama seperti saya TPB, itu bakal dapat kelas yang keren gitu, kayak yang di film-film luar negeri atau sebagainya kan. Nah, tapi tidak teman-teman, kita itu dapatnya kursi yang masih yang cuma bisa tangan kanan doang gitu kan, tahu Ya, nggak ya? single Yang seat cuma lipat, gitu. single seat lipat, Nah, ya itu. klasik. Itu masih kita dapat teman-teman, dan juga itu sangat sempit. Mungkin waktu aku masih di Makassar gitu kan pernah juga kayak lomba-lomba gitu ke UNEM, ke Unhas dan sebagainya. Itu kalau duduk itu masih lebih enak dibandingkan ITB, karena ITB itu kebanyakan tempat duduknya itu agak sempit gitu. Itu yang saya rasakan ya. Mungkin di gedung-gedung lainnya mungkin ada tempat duduk yang lebih nyaman, tapi enggak semuanya senyaman itu teman-teman. Ada juga yang sempit, dan juga satu kelas itu bisa sampai 90 orang gitu. Jadi teman-teman kalau belajar di ITB harus memang betul-betul fokus terhadap dosennya atau mungkin gurunya, supaya teman-teman itu enggak lost gitu. Nah, ini si dosennya lagi ngajarin apa dah, kayak gitu kan. Karena emang seramai itu dalam satu kelas, ada 90-an orang, dan juga itu bakal betul-betul ngepecah fokus teman-teman sekalian. Tapi mungkin kalau teman-teman nanyainnya tentang kegiatan seperti demo dan sebagainya, di ITB alhamdulillah itu kurang demo, tapi kalau tentang kegiatan, teman-teman itu bakal kesusahan karena kebanyakan mahasiswa ITB itu banyak ngambil kegiatan yang di luar akademik sehingga mengganggu dunia akademiknya. Misal teman-teman saya contohnya, itu dia ngambil sampai 3 unit, dan 3 unit itulah yang membuat dia tuh nggak kerja PR lah ceritanya, atau mungkin nggak siap untuk ulangan dan juga sebagainya. Jadi mungkin saking banyaknya kegiatan yang dia ambil, yang non akademik diambil, jadi akademiknya itu terlena gitu, dan itulah yang menjadi penyakit mahasiswa ITB khususnya yang masih awal-awal seperti saya ini, karena kebetulan saya ini ketua angkatan juga, jadi kalau nggak salah itu sekitar 100 orang di angkatan saya dari 400 itu punya 2 unit lebih gitu. Dan itu betul-betul ngebuat prestasi angkatan saya sendiri agak turun gitu, karena dia tuh lagi nggak fokus ke belajarnya gitu, nggak fokus ke akademiknya, tapi fokusnya ke kegiatan-kegiatan akademik. Walaupun itu nggak salah sih, tapi setidaknya kegiatan itu jangan sampai membuat teman-teman ketika masuk ITB terlena gitu. Mungkin demikian sih dari saya tentang yang mengganggu performa belajar di ITB. Itu ya mungkin dari Kak Arik. Jawaban buat Alia. Dari Alia sendiri gimana? Apakah cukup terjawab? Kalau di ITB sendiri, apalagi kita kan sebenarnya dari orang Sulawesi Selatan, nah itu yang mungkin di awal paling sulit itu cara kalian adaptasi dengan orang-orang dari berbagai suku. Jadi diusahakan kalian itu bisa bergaul lah. Kan kita di sini sebagai minoritas, nah itu di sana kalian harus ikut mayoritas. Bagaimana lah cara kita untuk beradaptasi dan bisa lebih dikenali sama mereka. Terus ya paling kalau di ITB sendiri kan memang banyak kan ada yang memang gedungnya sudah tua kan, sudah lama dan fasilitasnya belum terlalu diperbaharui, makanya mungkin fasilitas yang ada sudah cukup berumur, makanya itu yang kurang baiknya. Di ITB sendiri menurutku ini sih mahasiswanya individualis, jadi kalian itu usahakan cari teman-teman yang bisa kalian ajak kerjasama, karena mereka tuh pikirannya memang cari duit, selama masih bisa mendapatkan duit ya saya ambil. Dan nah itu masalah di ITB itu kurang mahasiswanya, jadi organisasi-organisasi itu apalagi sekarang muncul MBKM segala macam, itu kampus merdeka, nah itu yang mungkin bikin mati kemahasiswaan nanti, itu kurang tahu juga, nanti itu silahkan mahasiswa yang lebih muda itu Betul, relate 100%. Silakan mahasiswa generasi yang lebih muda diurus. Oke, itu mungkin ya dari Alia.
Amankah kira-kira? Ya, berarti kembali ke diri masing-masing. Bagaimana cara kita survive ya. Terima kasih Alia buat pertanyaannya. Mungkin sekarang ada pertanyaan dari Sajidah Tulfa dari SMA 11 Maros untuk Kak Najib. Jadi untuk lokasi prodi dari PGSD sendiri di Makassar ada di bagian mana ya kira-kira? Apakah ada asramanya juga? Iya, kalau di UNM itu ada asramanya tapi tidak pernah dipakai. Kalau kalian lihat Menara Pinisi, lihat Hotel La Maca, sampingnya itu sebenarnya asrama mahasiswa. Cuman entahlah dari zaman Majapahit tidak pernah dipakai. Ya, terus kalau PGSD itu tempatnya di Tidung. Silahkan cari di Google UNM Kampus Tidung. Itu mungkin sekitar 1 kilometer di belakangnya Pinisi, lewat jalan pendidikan. Ya, itu lokasinya. Oke, itu mungkin jawaban dari Kak Najib, Sajidah. Jadi untuk PGSD ada di kampus UNM yang di Tidung, Jalan Tidung. Kemudian ada asramanya, cuman ya itu belum dipakai. Jadi artefak nih. Itu dia. Oke, gimana? Siap? Sajidah, oke. Makasih Kak Najib atas pertanyaannya. Makasih juga ya Sajidah atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Putra Gunawan dari SMA N9 Makassar. Buat Karik ya, ini sekarang pertanyaannya dari Karik sendiri, apa kultur shock yang dihadapi Karik ya selama mulai berkuliah di ITB? Ya, kultur shock mungkin di awal-awal ya, jadi apa yang Karik rasakan pas baru masuk ITB? Silakan Kak. Tentang culture shock ya. Kalau soal culture shock ini mungkin saya bagi dengan dunia akademik sama dunia sosial ya. Nah, kalau di sosial nih teman-teman, karena kan betul kita kan itu minoritas ya, sedikit anak Sulawesi atau mungkin khususnya Makassar ke ITB. Dan itu untuk ngerubah cara kita berbahasa, ngerubah cara kita ngomong itu butuh waktu yang bagiku itu cukup lama sih, sekitar 3 bulan, dan mungkin bakal jadi sedikit bercandaan bagi teman-teman yang lainnya gitu. Misal teman-teman kalau nyebut pipet itu pipet gitu kan. Iya nggak sih, kalau rata-rata orang Makassar itu bilangnya pipet. Nah, tapi kalau teman-teman itu malah ketawa gitu waktu lagi praktikum nih, "Guys, minta pipet dong." Terus kayak, "Hah, pipet? Pipet apa? Pipet kimia?" gitu kan. Ya, kan agak sedikit ngenes gitu kan. Karena ada beberapa perbedaan bahasa seperti itulah yang lucu-lucu gitu, dan juga ada beberapa perbedaan bahasa atau mungkin logat yang mungkin agak susah kita, lepaskan. Misalnya logat Makassar kita agak susah kita lepaskan, sehingga sosialisasi kita itu sama teman-teman, cara kita komunikasi itu akan sedikit terhambat gitu. Ada beberapa teman-teman yang nggak ngerti gitu cara bicaranya kita. Itu mungkin dari segi sosial. Terus ada lagi nih, kalau segi sosial itu teman-teman bakal ketemu banyak banget teman-teman dari berbagai daerah, misal dari Medan, dari Jawa khususnya, dari Sunda, dan juga pokoknya berbagai daerah dari Indonesia. Tapi mungkin kalau di ITB teman-teman bakal lebih sering ketemu sama orang Jakarta ataupun orang Sunda, orang Bandung. Nah, itu teman-teman harus bisa nyesuaiin cara ngomong teman-teman atau mungkin cara teman-teman menghadapinya. Karena saya punya pengalaman pribadi ketemu nih sama orang Batak, dia itu tiba-tiba kayak nadanya itu lebih tinggi gitu. Maksudnya ya blak-blakan gitu. Jadi kayak agak ngejelek gitu pas ngomong sama mereka, sama orang Batak atau mungkin orang-orang lainnya gitu kan. Dan mungkin bagi mereka juga cara ngomongnya kita orang Timur, orang Makassar khususnya, itu sangat cepat gitu. Jadi teman-teman harus, pokoknya banyak sekali penyesuaian-penyesuaian dalam kehidupan sosial yang teman-teman harus sesuaikan, harus adaptasi gitu. Kalau mungkin di dunia akademik, culture shock-nya itu teman-teman bakal dapat banyak tugas yang mungkin nggak teman-teman kira gitu. Dan juga sekali teman-teman numpuk tugasnya itu bakal numpuk banget. Beda sama waktu SMA mungkin, kalau numpuk tugas kerja di H-1, masih boleh lah ya. Kerja di sekolah pun masih boleh kan kalau nggak salah. Misalnya kayak ada PR nih dari guru, kerjakan nomor ini sampai ini, terus PR-nya dikumpulkan pekan depan. Nah, pekan depan pelajarannya tuh pelajaran siang. Nah, teman-teman tuh pasti pernah ngerjain PR-nya di sekolah pagi, tapi minta sama teman, "Bro, bagi lihat jawabanmu dong." Itu kan kelar kan. Tapi kalau di ITB atau mungkin di kuliah, dimanapun teman-teman kuliah, itu bakal jauh banget bedanya. Dan sekali teman-teman nyimpan atau nunda tugasnya, pasti bakal numpuk banget. Dan juga di ITB juga
ada beberapa tugas yang nggak manusiawi sih menurutku sendiri, kayak banyak banget dikasihnya, atau mungkin dikasih tugas yang nggak pernah diajarin, malah sampai pernah dosennya ngasih tugas, ternyata pas dibahas itu materi selanjutnya gitu. Jadi kayak, wih parah, ini sudah over treat gitu. Oke, mungkin demikian dari saya kalau tentang culture shock selama kuliah di ITB. Oke, itu mungkin jawaban dari Karik. Itu mungkin atas pertanyaan dari Putra Gunawan ya. Jadi itu beberapa culture shock selama kuliah di Bandung. Jadi kayaknya boleh diumumkan ya di luar Sulawesi Selatan saja. Jadi itu kalian harus adaptasi. Adaptasinya itu bukan sama teman-teman yang dari Sulawesi Selatan lagi, tapi dengan seluruh Indonesia. Kalau dari saya sih kultur shock itu dingin sih. Dulu itu awal-awal belum mandi kayaknya berapa hari baru mandi lagi karena airnya juga dingin. Itu ya. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu ada dari Farhan dari SMA Negeri 7 Bone. Nah, ini mungkin pertanyaan buat dua pemateri, Kak Najib sama Karik. Jadi kalau di univ masing-masing ya, di ITB dan UNM, apabila sudah ditetapkan UKT-nya dari mahasiswanya, apakah bisa mengajukan buat penurunan UKT lagi seperti itu? Kalau dari bahasa Farhan sih bisa disanggah, apakah tidak ya? Kalau di UNM masing-masing, di UNM dan ITB, mungkin dari Kak Najib dulu, di UNM apakah bisa ya Kak Najib? Mungkin masih di, silakan ya. Ya oke. Kalau di UNM itu memang pada saat baru masuk ada sesi pengumpulan data untuk keperluan UKT, dan setelah ditentukan itu ada sesi sanggahannya. Cuman memang apa ya, yang boleh disanggah itu yang rada-rada unlogic. Ya mungkin seperti kasus yang tadi disampaikan bahwa UKT-nya 3 juta tapi orang tuanya petani. Nah, itu harus dirasionalkan lagi, dikasih bukti bahwa orang tuanya memang ini petaninya mereka dianya petaninya yang sederhana banget, gajinya mungkin 1 juta sampai 1.500.000 per bulan, jadi tidak bakal sampai untuk tutupi biaya kehidupan dan biaya pendidikan. Nah, itu boleh. Tapi kalau seumpama dia udah petani, UKT-nya memang di kisaran 2 jutaan, ya itu sudah tidak bisa sih. Atau mungkin UKT-nya langsung 4 juta, padahal dia orang tuanya petani, nah itu boleh disanggah. Atau PNS langsung UKT-nya dikasih 5 juta, nah itu boleh disanggah. Tapi kalau semua PNS terus UKT-nya ada kisaran 3 juta, 3.500.000, atau bahkan 4 juta, itu sudah tidak bisa disanggah lagi. Dan memang harus ada bukti validnya. Kalau seumpama sudah lolos, sudah lama, anggaplah orang tuanya tiba-tiba di PHK, itu di UNM ada disediakan memang 3 tahun terakhir ini selalu ada penurunan UKT. Iya. Cuman tahun ini fokusnya di semester 8, hampir 100% semua semester 8 di mahasiswa UNM itu gratis UKT. Ya, hampir semua, enggak semua juga, cuman banyak yang digratiskan. Ya, mungkin itu salah satu kelebihannya di UNM, bisa sanggah UKT. Oke, berarti kalau di UNM bisa ya buat diajukan penurunan UKT. Kalau di ITB gimana ya Karik kira-kira? Oke, kalau di ITB itu agak unik teman-teman. Jadi teman-teman pas daftar ulang nih untuk menjadi mahasiswa ITB, pasti ada dong dokumen-dokumen yang teman-teman harus upload gitu ke webnya, misal kayak token listrik atau mungkin apa namanya? Pokoknya dokumen-dokumen yang sama gitu ketika mendaftar di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Uniknya di ITB itu teman-teman bisa mengajukan penurunan UKT setiap semester. Tapi teman-teman itu nggak bisa terlalu banyak berharap dengan apa namanya kesempatan untuk menurunkan UKT tersebut setiap semester, karena pada nyatanya di ITB itu sangat susah teman-teman untuk dapat penurunan UKT di tengah-tengah semester tersebut. Karena pada faktanya di Kesma dari KM atau Kesma BEM di ITB itu hanya sekitar 5% atau 1% sampai 5% lah yang keterima penurunannya, dan itu mungkin menurutku ya memang sudah ditetapkan dari awal sih. Kalau memang UKT-nya sudah tinggi, misal UKT 5, UKT 12,5 juta,
teman-teman bakal susah untuk nuruninnya ke UKT 4 atau mungkin UKT 1 malah yang Rp0. Kecuali teman-teman itu punya kasus yang spesial seperti orang tuanya sudah pensiun atau mungkin orang tuanya betul di PHK atau mungkin kondisi-kondisi lainnya yang memang mendukung teman-teman pantas untuk mendapatkan penurunan UKT. Nah, mungkin kalau disimpulkan ya, itu di ITB itu setiap semester bakal ada kesempatan untuk menurunkan UKT, tapi jujur saja nih ya teman-teman, kemungkinan kecil penurunan UKT teman-teman itu diterima dan memang ITB sebagian besar, apalagi di rektor yang baru ini, itu lebih kekeh dengan UKT yang teman-teman dapatkan di semester pertama. Mungkin demikian jawaban dari saya. Oke, berarti di ITB tetap bisa ya, cuman mungkin agak sulit. Iya, di Ya. UNM juga sama. Oh, mirip-mirip ya berarti. Iya. Oh, mungkin ada dari UNM sendiri mungkin ada datanya Kak, berapa persen yang kira-kira mengajukan tapi ternyata yang diturunkan cuman berapa gitu. Kalau di tahun kemarin ini bukan data pasti juga sih, tapi ribuan orang di tahun kemarin. Oh, lumayan ya. Ya, Tapi yang cuman ngajuin mungkin agak banyak. sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Oh, karena kondisi COVID ya, Pak. Iya, kondisi COVID. Oh, nangkap. Oh ya, mungkin itu ya teman-teman. Jadi usahakan di awal kalian pas upload dokumen-dokumen pendukung buat pertimbangan besar nilai UKT itu kalian upload dengan baik dan benar ya. Biar nantinya ke depannya tidak repot lagi ngurus segala macam. Ya, jangan Gitu. curang. Ya, jangan curang itu poinnya. Mental. Ya, di situ Nah, itu dia mental ya. dilatih. Nah, sekarang mungkin oh ya, gimana Farhan? Kira-kira jawaban dari Kak Najib sama Kak Arik? Kak cukup menjawab. Nah, ini juga dari Kak Farhan Hussein ya. Dia itu awalnya dapat UKT yang max ya, bisa turun jadi 5 juta. Oke, dari Farhan cukup menjawab. Terima kasih ya Kak Arik, Kak Najib atas jawabannya, dan terima kasih juga Farhan atas pertanyaannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Atika. Jadi Atika dari SMA 1 Mamuju. Jadi dia itu ingin bertanya kepada Kak Arik, mungkin kepada Kak Najib juga ya, aku teruskan. Menurut kakak-kakak Kak Najib dan Kak Arik, itu kan cara belajar kalian itu masing-masing buat masuk PTN yang sekarang kalian masuki, yang kalian sekarang belajar di situ, itu kira-kira gimana ya Kak? Bagaimana komitmen belajar kalian, bagaimana komitmen kalian berjuang itu sehingga bisa masuk di PTN tersebut, dan kira-kira berapa ya nilai pas kalian itu mau diterima di univ masing-masing tersebut sebelumnya. Mungkin dari Kak Arik dulu gimana ya Kak? Oke, Pengalamannya. Aduh, mungkin cara belajar ya sama komitmen belajar sebelum masuk ke ITB. Kalau mungkin cara belajar seperti yang disampaikan tadi ya, itu di akhir-akhir itu saya dapat yang namanya teknik Podomoro atau Podoromo, apa gitu seperti. Ya pokoknya seperti itulah teman-teman. Itu teknik belajar itu 50 menit belajar, 10 menit istirahat. Jadi teman-teman itu bisa apa namanya? Fokus di setiap sesi belajarnya gitu. Dan juga jangan ngeporsir langsung 3 jam belajar gitu. Itu kayak ngerasa pasti bakal bosan sendiri dan di akhirnya materi-materi yang dipelajari itu nggak bakal masuk teman-teman. Intinya teman-teman itu belajar sesuai dengan kapabilitas diri teman-teman sekalian, jangan memaksakan diri dan juga selipkan dengan istirahat yang cukup. Karena kalau teman-teman nggak diri teman-teman sekalian itu pasti bakal ngasilin apa namanya? Hasil yang nggak sesuai lah dengan harapan teman-teman. Dan juga mungkin kalau masalah metode belajar itu teman-teman sendirilah yang cari metode belajarnya. Mungkin ini dariku tentang 50 menit belajar 10 menit istirahat, tapi yang paling tahu tentang metode belajar yang paling cocok untuk teman-teman itu teman-teman sendiri. Teman-teman lah yang mengenal diri teman-teman sendiri dan teman-teman lah yang harus mencari bagaimana sih cara saya belajar dengan cocok kayak gitu. Tentu terus tentang komitmen ya, komitmen belajar itu waktu saya masih di SMA itu saya punya role model nih di ITB dan itu benar-benar membuat saya ingin kayak ITB kayak gitu. Betul-betul ingin fokus untuk masuk ke ITB dan juga buat kontrak dengan teman-teman saya kayak gitu. Misal kayak kalau saya masuk ITB pasti saya gini-ginikan kamu kayak misal kalau saya masuk ITB nanti saya traktir kamu ke FC gitu atau mungkin pas nanti masuk ITB nanti kita kontrak satu rumah bareng. Itu pasti betul-betul ngebuat teman-teman itu bakal apa namanya? Bakal semangat untuk
mencapai tujuan dari teman-teman sendiri itu kalau untuk komitmen belajar. Terus yang terakhir tentang apa ya? Nilai-nilai. Iya, nilai. Oke, mungkin kalau nilai saya jawab dari pengalaman pribadi ya. Jujur teman-teman, saya masuknya alhamdulillah dari SNBP atau mungkin SNMPTN pada tahun saya. Nilai rapornya itu kalau nggak salah 84,3 gitu. Tapi itu untuk sekolah yang masuk 100 besar, dan mungkin memang banyak alumninya di alumninya di ITB. Nah, kalau mungkin dari nilai teman-teman saya yang non 100 besar, misal dari teman-teman yang masuk SNMPTN dan juga asalnya dari Sulsel, itu kalau nggak salah nilainya itu sekitar 93-an, itu insya Allah sudah aman teman-teman. Dan juga kalau dari UTBK, saya pernah nanya ke salah satu teman saya yang juga dari Makassar, namanya Ahmad Fauzi, kebetulan juga sama-sama FMIPA, nilai UTBK-nya itu kalau nggak salah 650-an gitu. Itu insya Allah bisa masuk ITB sih. Mungkin demikian kalau soal nilai untuk masuk ITB. Oh ya, itu mungkin ya dari Karik. Kalau dari Kak Najib sendiri gimana ya pengalaman belajar dan waktu keterimanya itu seperti apa? Silakan Kak, di mute dulu mungkin. Di unmute. Sorry. Oh ya. Lupa. Ini saya sudah catat beberapa poin-poin unik yang sekiranya mungkin saya flashback ya 3 tahun yang lalu lah. 3,5 tahun yang lalu. Wait, kenapa enggak mau kebuka ini? Oke. Yang pertama, awalnya kan saya mau ambil dokter hewan. Itu sampai di semester 1 kelas 12 atau kita sebut saya semester 5 lah SMA. Itu saya masih bercita-cita untuk masuk di dokter hewan. Cuman karena memang saya orangnya selalu persiapkan plan A dan plan B. Plan A saya ya tentu di SNMPTN mau masuk di kedokteran hewan. Cuman di situ saya juga berpikir kalau seumpama tidak lolos, ya saya harus siap di SNBP. Di SNBP saya cuman siapnya di sosial humaniora, sedangkan saya anak IPA. Jadi di kelas 12 itu saya betul-betul izin ke guru-guru eksakta saya di jurusan fisika, kimia, biologi. Saya sampaikan ke beliau, Ibu, saya mau ambil soshum. Mohon maaf kalau seumpama saya tidak pernah belajar dan ikuti kelas Ibu secara baik di depan. Dan saya ada beberapa teman, ada yang mau daftar TNI, ada yang mau masuk ITB juga. Pokoknya kita barisan belakang lah. Kita tidak pernah ikut belajar, kita belajar sendiri di belakang. Jadi di situ uniknya. Dan 1 lolos di ITB, 1 lolos Bintara, kayaknya 3 yang lolos di universitas dengan cara belajar seperti itu. Kita masa bodoh apa yang disampaikan sama guru yang di depan. Ya, selagi kalian bisa berani pertanggungjawabkan, kalian betul-betul belajar dan tidak bercanda. Itu yang pertama, kalian harus bisa masa bodoh. Dan yang kedua adalah motivasi. Motivasi terbesar saya adalah orang tua sendiri. Orang tua bilang, kamu tidak mampu untuk kuliah di luar apa ya, di luar daerah. Kan saya orangnya di Polman, Sulawesi Barat. Dia bilang, ya, terutama bapak saya sih, dia tidak percaya kalau seumpama saya bisa kuliah di UNM. Karena memang ya orang tua saya memang tipikal yang selalu underestimate. Seperti itu. Dia juga pikir soal biaya dan sejenisnya. Jadi ya seperti itu saya jadikan motivasi. Jadi apa ya, belajar saat dendam itu lebih bagus daripada belajar saat kita terinspirasi. Serius, yakin dan percaya kalian bakal lebih semangat kalau kalian dendam dengan sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak multitasking. Kalau kalian belajar, terus kalian ada di kafe, belajar di sama teman dan lain-lain. Bullshit kalau ada orang yang bilang belajar dengan teman itu lebih baik daripada belajar sendiri. Belajar lebih sendiri itu selalu lebih baik daripada belajar sama teman. Karena kalau kalian belajar sama teman di kafe, memang lebih seru, tapi apa yang kalian dapatkan itu minor. Yakin dan percaya itu. Oke, dan yang keempat, ya kebetulan saya di jurusan pendidikan guru sekolah dasar, jadi kami betul ditatar tentang gaya belajar. Teman-teman perlu ketahui, ini berdasarkan hasil riset ya, orang jauh lebih paham pada saat dia menggunakan berbagai macam inderanya, mata, pendengaran, ya terutama mata dan pendengaran, otomatis audiovisual. Kalau kita belajar melalui video, itu bakal jauh lebih efektif daripada membaca buku.
Ya kalau saya memang kemarin otodidak, dan memang cara otodidak saya manfaatkan aplikasi Kuiper pada waktu itu. Ruang Guru belum terlalu hits. Ya saya pakai Kuiper karena ada fitur penjelasan audiovisualnya. Kalau teman-teman mungkin mau paket hemat di Google di YouTube banyak sekali. Seperti itu. Dan yang terakhir untuk nilai ya saya sudah sampaikan tadi sih 563 sosial humaniora. Untuk UNM itu hampir semua jurusan kalau sosial humaniora kalian sudah bisa masuk kalau nilai 563. Ya, seperti itu sih kalau saya. Oke, terima kasih Sekian. ya Kak Najib sama Kak Arik ya jawabannya tadi. Jadi ada beberapa poin-poin penting yang mungkin bisa di-highlight sama teman-teman. Ada tadi tentang kalian itu jangan multitasking ya, dalam belajar kalian juga harus bertanggung jawab dengan metode belajar kalian sendiri, dan utamanya kalian itu cari istilahnya motivasi kalian belajar sendiri ya. Kalau dari Kak Najib sendiri tadi dengan cara dia dendam kepada sesuatu itu wah lebih semangat belajarnya ya. Kalau dari Kak Arik tadi dia kasih tips dan trik, kalian itu harus cari metode belajar kalian masing-masing, yang mana yang paling nyaman bagi kalian. Nah, itu yang kalian terapkan pada diri kalian. Nah, itu kalian harus coba berbagai macam metode lah istilahnya. Mungkin itu ya jawaban dari Kak Arik sama Kak Najib. Mungkin dari pertanyaan dari Atia, terima kasih ya. Atika maksudnya, Atika, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir ya. Nah, ini dari Sisilia Gibrin dari SMA 19 Makassar. Mungkin Kak mau bertanya gimana sih caranya buat ketahui jurusan yang kita ambil itu terakreditasi. Mungkin Kak Najib atau Kak Arik ada yang bisa salah satu saja mungkin yang menjawabnya. Kak Najib mungkin cara tahu ya dari Ya, simple sih. Kalau mau cari akreditasi UNIF, itu ketik saja di Google akreditasi program studi UNM. Itu banyak sekali muncul. Atau kalau kalian mau lebih valid dan terbaru, ketik BAN PT. Ketik BAN PT di Google. BAN PT, masukkan nama UNIF atau nama prodi. Yang penting nama UNIF dan nama prodinya tidak disingkat ya, dan benar. Itu bakal keluar akreditasi update-nya. Simple, manfaatkan Google. Satu lagi yang mau saya tambahkan ya ke teman-teman sekalian. Sekarang itu ChatGPT sudah ada, Google pencariannya sudah apa ya? Sudah seluas itu. Jadi saya apa ya? Kadang kurang respect sama mahasiswa yang sebenarnya pencarian di Google itu sudah memadai banget, tapi masih bertanya sama orang. Padahal di Google semuanya sudah ada. Jadi kalian tidak usah sebenarnya bertanya sama orang, kecuali hal-hal yang betul-betul urgent dan dia membutuhkan sudut pandang seseorang, ya itu baru boleh ditanyakan sama orang. Tapi kalau sudah ada di Google, kalian tidak usah tanya sama orang. Karena kalau tanya sama orang itu akan lama. Seperti itu. Oke, mungkin itu pertanyaan dari Sisilia yang sudah dijawab sama Kak Najib. Terima kasih mungkin Kak Najib atas jawabannya. Jadi asalkan teman-teman ya mau berusaha, mau mencari sendiri, sebenarnya kita itu sudah disediakan berbagai fasilitas, asalkan ya kita berusaha seperti itu. Udah, kalau dari Kak Arik tadi, kalau buat di TB sendiri ada linknya yang sudah disebar. Nah itu silakan teman-teman mau cari. Kalau mau di univ lain juga sebenarnya kalian tinggal tulis ya di mesin pencarian, baik itu Google, Yahoo, cari dimanapun. Nah itu bisa kalian tulis saja selengkap-lengkapnya, sedetail mungkin. Nah nanti muncul. Apalagi di website universitas masing-masing itu sudah dicantumkan juga. Itu salah satu yang perlu ya buat universitas, perkenalan universitas ke halayak ramai itu perlu dicantumkan seperti itu. Mungkin ya dari sesi tanya jawab mungkin saya akhiri karena sudah pukul 18 harusnya, 18:04 di zona Wita, dan kita juga sudah lewat tadi. Mungkin karena mulainya agak telat ya, jadi mungkin mohon maaf buat Kak Arik sama Kak Najib. Paling kita sudahi dulu sesi tanya jawab dari peserta Bimbel IFOS di sesi konseling pada hari ini tentang universitas, khususnya UNM dan ITB itu sendiri. Mungkin setelah ini kita sesi dokumentasi dulu ya teman-teman peserta Bimbel IFOS. Mungkin teman-teman yang bisa
on cam, membuka kameranya, bisa tampakkan wajah cerah kalian, wajah indah, wajah cantik, wajah ganteng kalian masing-masing ya. Buat kita dokumentasikan sama-sama. Ada Amalia, ada Yulia, ada Tizali, ada Putri Salwa, ada Alia, Farhan, Alia, Fadila, Nur Hikmah. Itu silakan ya buka kameranya masing-masing. Mungkin kutunggu sampai jam 18 lewat 7 ya, 2 menit dari sekarang. Kalau misalnya teman-teman mau buka kamera, silakan buat didokumentasikan sebagai kenang-kenangan juga ya buat pembicara dari Kak Arik sama Kak Najib sudah bersedia memaparkan materi terkait UNM dan ITB. Nah ini sudah ada halo Putri Salwa, halo Nur Hikmah. Nah Hikmah ini paling semangat ini kelas 2. Oke itu tadi ya, jadi usahakan apa-apa saja baik itu tips dan trik, baik itu poin-poin penting yang perlu di-highlight sama kalian berdasarkan pemaparan, berdasarkan penjelasan dari Kak Najib, Kak Arek itu kalian usahakan ya bisa tertanam dalam diri kalian. Itu mungkin ada beberapa yang nangkap, ada yang tertempel di pikiran kalian, mungkin juga ada yang mungkin terlepas ya, karena mungkin menurut kalian sudah dapat yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik dari yang disampaikan tadi. Tapi kalau misalnya dari pertemuan ini kalian dapat sesuatu yang memang mengena di hati kalian, yang memang wah ini nih yang saya cari selama ini, usahakan kalian ingat-ingat terus, kalian kalau bisa catat apa sih yang kalian butuhkan sebenarnya berdasarkan poin-poin penting tadi yang disampaikan baik itu oleh Kak Najib, Kak Arik. Itu. Oke, mungkin sudah jam 18:07 ya. Jadi mungkin dokumentasi oleh saya sendiri ya. Gimana kemarin? Saya ini langsung apa? Boleh. Nah, ini mungkin ku foto dulu ya, ku dokumentasikan terlebih dahulu. Jadi on cam ya. Jadi ku hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1. Yang 3 ya, mungkin bagaimana Ivos ini anunya. Oke, sekali lagi 5, 4, 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bersedia untuk menampakkan wajahnya. Terima kasih juga ya kesediaan buat teman-teman yang sudah hadir, peserta Bimbel Evos yang sudah hadir pada kegiatan konseling hari ini. Terima kasih utamanya paling banyak disampaikan kepada Kak Najib, Kak Muhammad Najib selaku pembicara terkait UNM Universitas Negeri Makassar pada hari ini. Kepada Kak Arik Fahri juga terima kasih sangat banyak ya, banyak-banyak atas pemaparannya, penjelasannya terkait materi tentang Institut Teknologi Bandung. Jadi buat Kak Najib sendiri, kalau misalnya teman-teman ada yang mau menghubungi Kak Najib, itu bisa di Instagram Kak Najib, @najib_nadir. Kalau Kak Arik sendiri, Instagramnya? Kalau pengen follow-followan ya silakan. Kalau saya di @arikfahri. Oh ya, @arikfahri sesuai namanya Kak Arik Fahri, @arikfahri. Kecil semua, sambung semua, silakan di follow. Kalau ada pertanyaan terkait UNM, silakan hubungi Kak Najib. Kalau ada pertanyaan terkait ITB, bisa hubungi Kak Arik. Insya Allah open DM ya. Ya, kalian boleh. Asalkan sopan ya, tahu etika, seperti itu. Mungkin sekian dari saya sebagai moderator pada hari ini. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata dari saya. Mungkin kututup dengan berdoa. Kita semuanya berdoa ya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Amin, berdoa dicukupkan. Jadi terima kasih atas semua pihak yang telah bersedia membantu pada pelaksanaan kegiatan acara hari ini. Terima kasih peserta-peserta. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya. Aku cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa absen juga ya. Sudah aku share beberapa kali di kolom chat buat peserta Bimbel Evos. Terima kasih.